Tuhan Yesus, kami sangat percaya Engkau Bapa yang sangat mengenal kehidupan kami. Di lembah kekelaman, dalam ketakutan, rasa khawatir kami, rasa sendiri, ketika kami terluka dan terintimidasi, Engkau Tuhan yang paling tahu hati kami. Mungkin kami berhenti dari kenyataan hidup kami, bahkan kami pengen lari Tuhan dari setiap masalah yang kami miliki. Tapi tangan-Mu selalu menjaga hidup kami. Kuasa-Mu selalu bekerja atas hidup kami, sehingga mujizat yang mungkin tidak kami inginkan, tidak kami doakan, Tuhan sedang bekerja. Dan pada akhirnya ini yang kami akan tahu, sekarang aku tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan dan yang hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan Yesus, biar malam hari ini setiap kami yang hadir di tempat ini, kami hidup sesuai dengan rencana Bapa di surga, sehingga pada akhirnya perkara-perkara terbaik tidak hanya turun bagi generasi kami, tapi generasi di bawah kami menikmati berkat Tuhan, waktu kami seirama, kami sesuai dengan rencana Tuhan. Hari ini Tuhan kuduskan setiap kami, supaya kami menikmati firman, dan firman itu menguatkan, memulihkan kehidupan kami. Firman menuntun kami kepada keselamatan, dan keselamatan menuntun kepada rancangan Tuhan yang terbaik. Biar firman hari ini juga menguduskan hamba-Mu, hamba yang tidak berguna tapi akan berguna kalau Tuhan menggunakannya, sehingga perkataan-perkataan daripada Tuhan yang akan mengajar, menuntun setiap kehidupan kami. Tuhan, urapi setiap kami hari ini, urapi hamba-Mu, dan kami menyerahkan setiap perkataan firman malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang siap diberkati, mari bersama dengan saya katakan amin, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Saya mohon izin nih Komul, kalau boleh mungkin saya ke tengah saja ke situ ya, karena kita jumlahnya tidak terlalu banyak, sudah jadi lebih enak kalau di situ ngobrol. Kalau ngantuk tinggal saya colek Saudara ya, haleluya. Hari ini masalahnya hujan, Saudara, dingin. Thank you, sorry lari-lari jadinya ya. Bill, thank you. Kak Yofi, jangan tinggalin aku ya. Sorry ya, jadi agak berat ini Om, sorry Om. Sorry Om, aduh. Jadi enak nih saya, kalau sini kan lebih enak Saudara ya. Thank you. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini temanya memang agak mengagetkan buat saya waktu saya dapat tema ini. Karena pertama, ini tema memang sangat, sejak awal tahun 2000-an, tema ini menjadi tema yang sentral kemudian karena begitu banyak yang mengalami hidupnya. Terus yang kedua, sebenarnya tema ini juga saya juga mengalami tema ini sebenarnya, fatherless generation. Memang waktu bicara tema ini yang ketiga, ini memang bukan tema umum sebenarnya, ini bukan tema khotbah, ini memang tema sebuah seminar, memang tema di mana sebuah kegerakan sedang dibangun begitu. Karena begitu banyak anak-anak sekarang yang pada akhirnya dididik oleh teknologi, bukan dididik oleh orang tuanya sendiri. Makanya temanya jadi menarik karena fatherless generation, yang artinya bayarlah perpuluhan. Itu kata-katanya Saudara ya, fatherless generation. Generasi yang gak punya ayah, kira-kira begitu Saudara ya. Generasi yang tanpa ayah. Nah, kita akan belajar bareng-bareng Saudara, kita akan belajar bersama-sama ya. Oke, next. Mari kita akan baca Mazmur 68 ayat yang kelima. Mazmur 68 ayat kelima, Daud menyatakan demikian. 2, 3. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda adalah Allah di tempatnya yang kudus. Jadi Alkitabnya jelas Saudara ya, bahwa ini pada banyak ayat juga yang menyatakan bahwa memang di dunia ini menarik Saudara ya. Makanya ada teologi yang namanya teodise. Teodise itu mempertanyakan keadilan Tuhan. Kenapa ada anak kehilangan orang tuanya? Kenapa ada orang tua kehilangan anaknya? Kayak teman saya, anak 3, kemudian anaknya main bolanya di garasi rumah, tapi bolanya mental keluar. Waktu anaknya lari keluar, ternyata ada pick up nabrak dia dan mati anaknya. Dia kecewa. Tetap pelayanan tapi 3 tahun dia kecewa sama Tuhan. Sampai hatinya dipulihkan. Tapi ada juga seorang anak jadi ateis. Bapaknya pendeta. Loh, karena kita bingung Saudara ya. Kok bisa begitu? Terus kemudian ada orang tuanya kecelakaan, meninggal dunia, kebakaran, ibu meninggal, anak sendirian. Lah, itu gimana? Menjadi generasi yang kehilangan teladan kemudian. Generasi yang kehilangan pendidikan atau tuntunan atau kasih. Tapi kenyataannya begitu, ada generasi yang paling mengerikan adalah fatherless generation. Nah realitanya ada anak-anak yang kehilangan figur ayahnya. Sekali lagi kata figur itu penting. Di dunia ini Saudara, di dunia ini pun ada banyak tokoh dunia yang kehilangan orang tuanya. Kehilangan ayahnya. Nah kehilangan ayah itu bukan berarti gini, oh berarti bapaknya cerai. Atau bapaknya meninggal pun itu kehilangan. Atau mungkin bapaknya ada, tapi gak pernah ada buat anaknya. Itu juga kehilangan. Bapaknya ada, tapi gak pernah main, gak pernah ngobrol.
Bahkan di Amerika Serikat pernah dibuat sebuah penelitian, hampir 60% anak-anak laki-laki yang masuk penjara adalah karena nggak pernah ngobrol sama bapaknya. Nggak pernah dididik oleh ayahnya. Bapaknya sibuk, kayak getar-getar saudara ya, haleluya ya. Waduh, mau dedekan ya, Cianjur gempa, jangan percaya saudara ya. Haleluya saudara ya, tapi agak getar memang ya, tenang aja, Tuhan beserta kita saudara ya, haleluya. Langsung lari tiba-tiba ya, agak ya. Nah, Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus jadi sangat menarik, karena ternyata ayah itu penting, begitu ya. Memang kalau bicara, maaf ya, kalau bicara ngomong, ibu yang penting. Rumah mesti bersih, ibu harus ngomong. Cerewet lah ibu kan gitu ya. Apa? Oh masih goyang ya. Udah berhenti kok, udah berhenti tuh. Saya aja nggak berasa kayaknya ya. Mungkin ini kayaknya di Cianjur kali. Biasanya kan begitu, kalau nggak di Cianjur, di Sukabumi sana, atau pokoknya daerah-daerah Banten, oh iya Banten juga pernah ya Banten ya. Tapi yang paling gede waktu itu sempat Cianjur, karena gereja Cianjur juga sempat hancur, berarti ada jemaatnya yang kena juga. Sekarang saya beberapa kali khotbah Cianjur 2 tahun ini, jadi ada banyak cerita, kisah lah begitu ya dari mereka. Nah, saya jadi lupa ngomong apa ya. Gitu saudara ya. Jadi ibu seorang wanita itu kalau nggak salah 20.000 kata-kata tiap hari, tapi ayat cuma 7.000. Cuman saya 7.000 pun nggak digunakan buat anaknya. Beda saudara ya. Ibu akan detail. Saya lagi sambil telepon sama temen, terus kemudian dia karena seorang ibu ngomongnya, itu makan, habis makan ini ngomong sama kita loh saudara ya. Itu habis cuci itu dilapin. Ibu, kalau bapak kan taruh udah gitu doang ya. Ngerti maksudnya ya? Beda memang. Ayah dengan ibu cara pendekatannya kan beda. Tapi rupanya ayah itu penting. Ayah itu sangat penting. Tapi begini, kehilangan ini bukan berarti akhir dari kehidupan seorang anak. Tapi merupakan awal dari sebuah perjuangan Bapak Saudara. Cukup mengagetkan sebenarnya Barack Obama itu kehilangan ayahnya waktu dia kecil. Barack Obama. Terus kemudian kalau ada tahu Steve Jobs ditinggalkan saat bayi juga. Jadi diadopsi, tumbuh tanpa ayah kandung. Kemudian ada Oprah Winfrey yang ayahnya tidak pernah hadir karena cerai, sehingga akhirnya dia diperkosa sama pamannya sama beberapa orang. Tanpa ayah. Tapi bukan berarti berakhir hidup orang. Itu yang penting. Bukan berarti berhenti. Karena kenapa? Itu awal sebuah perjuangan Bapak Saudara. Alkitab juga mencatat bahwa ada tokoh di Alkitab kehilangan ayah. Musa itu kehilangan ayah aslinya. Musa. Walaupun yang berikutnya mendidik ada di istana. Tapi ayah kandungnya tidak pernah bersama dengan dia. 40 tahun kemudian dia tinggal dengan mertuanya kemudian. Gak pernah dengan ayah kandungnya. Anda perhatikan Yabes juga persoalan. Bahkan ada seorang yang hebat namanya Imam Eli. Bukan Andre Imam, tapi Imam Eli. Saudara. Punya 2 anak hebat, Hofni dan Pinehas. Bapaknya ada, tapi perhatikan. Imam Eli diganti sama Samuel. Karena kenapa? Eli tidak sungguh-sungguh ngajar anaknya. Bapaknya ada, tapi gak berfungsi. Jadi disebut fatherless bukan berarti ayah gak ada. Bukan. Mungkin bapaknya ada. Tapi mungkin tidak berfungsi secara rohani, tidak berfungsi secara pendidikan. Nah itu persoalan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, mengapa gerakan ini mulai muncul? Latar belakangnya apa sih? Pertama memang karena tingginya tingkat perceraian, itu pertama. Bahkan saya cukup kaget di Jakarta Barat, begitu ya. Jakarta Barat itu yang orang Kristen bercerai itu kira-kira di atas 30% di Jakarta Barat. Lu kan kaget saudara ya. Gara-gara itu mungkin akhirnya anak-anak tidak ketemu. Walaupun sekarang ada namanya, apa istilah bahasa Inggrisnya lupa ya. Tapi join antara walaupun bercerai tapi bapak ibunya tetap berusaha mengasuh anak. Itu ada tuh yang sekarang lagi tren. Atau lagi istilah itu, saya lupa istilahnya tapi ada tuh. Walaupun mereka bercerai tapi coba ya mendidik anaknya lah bareng-bareng gitu. Walaupun itu gak mudah juga. Tapi apa? Joint parenting, betul itu istilahnya. Joint parenting itu lagi tren tuh ya. Bukan tren dah, tapi lagi ada istilah itu tuh ya. Karena peningkatan perceraian itu bisa membuat ayah tidak ada. Tetapi ternyata kadang-kadang ayah juga absen secara emosional. Saya hampir beberapa kali itu waktu acara anak saya, waktu masih kecil khususnya, karena kesibukan jadwal pelayanan, itu hampir ada beberapa acara itu nggak bisa datang. Lulusan, itu kan penting sebenarnya, SD, SMP. Mungkin buat anak itu SD, SMP, buat kita ya masih SMP, SD, kalau kuliah lah kita akan datang begitu ya.
Tapi kan wisudanya gitu ya, atau lulusannya. Tapi kan buat anak itu 6 SD itu menarik sebenarnya. Pernah waktu TK anak saya umur 5 tahun, dia tiba-tiba ditunjuk jadi fair commander, marching band. Mungkin buat kita, ya udahlah nanti kita lihat lewat video saja lah. Toh nanti bisa nonton, nanti kita akan kasih kebanggaan. Tapi yang dibutuhkan tuh datang. Dan gara-gara itu saudara, saya meninggalkan 17 kali khotbah minggu itu untuk datang di acara anak saya. Karena waktu dia tinggal sama mami mertua saya, mak angkongnya di Ambarawa. Jadi dari Jakarta, waktu itu belum ada jalan tol, nyetir ke Ambarawa. Dari mulai Senin, saya batalkan dari Selasa sampai Minggu, semua khotbah batal. Dan waktu saya datang, ternyata sampai kemarin beberapa hari lalu dia cerita, aku ingat loh, papa pernah ninggalin pelayanan dan muncul tiba-tiba waktu aku jadi marching band waktu TK. Duh, masih diingat saudara. Ternyata Bapak Ibu kalau anak punya menantu, ingetin menantunya. Sibuk boleh. Yang laki-laki khususnya. Sibuk boleh, tapi perlu hadir secara emosional, dekat. Kalau Anda perhatikan di Amerika Serikat saudara, kenapa kalau Indonesia itu kan menarik ya, kalau timur kita ya. Walaupun kita sudah sepuh, sudah tua, tetap anak bisa tinggal sama kita. Kalau barat kan enggak. Betul ya? Orang tua satu orang tua sendiri, anak sendiri, semuanya sendiri. Kenapa? Karena nggak ada budaya untuk terus membangun hubungan. Sementara kita timur, kalau sampai kemudian anak nggak pernah datang ke rumah, dua kemungkinannya, emang sibuk atau dari kecil nggak pernah dekat sama orang tuanya. Betul nggak? Karena kalau dekat, dia pasti akan datang terus ke rumah orang tuanya. Karena ingat memori emosionalnya dekat, kedekatannya luar biasa. Nah Bapak Ibu jangan salah loh. Membesarkan anak bukan karena sekolahnya. Penabur, penanam, penuai, pencabut. Bukan itu aja saudara ya. Bukan karena sekolah-sekolah hebat itu. Tapi secara emosional nemenin gak waktu dia berproses di sekolah-sekolah hebat itu. Loh itu kan yang penting soalnya. Dan gara-gara peningkatan perceraian dan absennya ayah secara emosional, muncullah namanya fatherless generation ini. Apa sih yang disebut dengan fatherless generation? Secara literal, next, adalah gak ada ayah. Itu aja intinya, tanpa ayah. Tapi yang kedua secara sosiologis, ternyata anak tumbuh tanpa figur ayah. Entah karena perceraian, entah karena kematian, atau ayahnya tidak pernah hadir nemenin. Saya pernah khotbah di satu sekolah di Jakarta Utara, saya gak perlu sebut saudara ya. Saya bawa mobil saya ke sana parkir, yang saya kaget saudara ya. Itu Avanza gak ada yang lewat situ. Anda ngerti maksud saya kan saudara ya. Mobil yang ngantar anak-anak, itu gak ada yang Avanza. Di atasnya semua. Semua di atasnya. Waktu melayani pagi, chapel pagi, terus altar call, itu hampir setengah anak di jamaah Tuhan. Nangislah, apa begitu. Setelah selesai gurunya ngomong, Pastor, sebenarnya ya, ini anak ini bukan anak orang miskin. Semuanya kaya, cuman yang sayang adalah orang tuanya gak pernah ada buat anaknya. Bapak ibunya ada, tapi pagi-pagi kerja, malam baru pulang, gak pernah nanya anaknya. Pokoknya telepon pembantunya, gimana PR sudah belum? Itu tugas gimana? Udah gitu dong. Tapi gak pernah nemenin. Anak itu ternyata hatinya kering. Jadi bukan masalah orang tua ayah yang meninggal atau tidak, atau karena perceraian, tapi mungkin gak pernah hadir bareng-bareng secara emosional. Saya punya 3 anak Bapak Ibu. Anak pertama saya baru jadi ayah. Anak kedua saya belajar jadi ayah. Baru anak ketiga saya ngerti jadi ayah. Proses. Waktu pertama kali punya anak, rumah belum punya, masih ngontrak, minta tolong mami. Sampai SD anak pertama saya dengan mami. Dari TK sampai sama dia. Tapi tiap bulan saya pulang, seminggu di sana, 3 minggu di Jakarta, istri saya 2 minggu sekali pulang ke Ambarawa. Tapi kedekatannya beda, tetap beda. Tetap beda. Akhirnya mau SMP saya tarik anak saya marah. Mungkin mami sama papi juga rasa sedih karena kehilangan, tapi enggak, saya nggak bisa, ini anak harus ikut sama saya. Karena kalau enggak kita makin jauh. Karena mulai ada anak kedua. Anak kedua, ini kalau nggak dekat sama saudaranya nanti mereka anak pungut, jangan-jangan saudaranya, jangan-jangan ini anak panti asuhan semua, jangan-jangan saudara nggak pernah kenal takutnya kan. Saya paksa, saya ajak anak saya marah lah, nangis lah masuk pertama kali Jakarta. Anak kedua agak engage-nya agak susah dengan anak pertama, karena anak pertama udah terbiasa dimanjain semuanya begitu kan. Akhirnya belajar tuh, mulai belajar peluk. Tapi saya cukup tegas loh ya. Saya orangnya khotbah lucu, ngajar oke,
Tapi kalau di rumah saya cukup tegas buat anak saya. Ada punishment spot kalau dia salah. Jadi dia tahu tuh belajar, dan puji Tuhan akhirnya mereka belajar jadi nilai terbaik, jadi nilai terbaik lah begitu. Begitu anak ketiga lahir, saya mulai sadar, kayaknya saya terlalu keras sama anak-anak. Agak lembek lah, ya sudah tahu lah saudara ya, anak agak lembek. Sampai kokonya bilang gini, you tahu zamannya I dulu, papi nggak kayak gini, katanya begitu saudara ya. You lebih enak daripada I, papi nggak keras sama you, katanya begitu saudara ya. Karena saya belum ngerti, belajar gitu loh, berproses sayanya. Bapak Ibu, jangan-jangan secara psikologis apa itu fatherless? Anak-anak tidak merasakan kehadiran emosi ayahnya. Dingin, gak pernah ngajak ngobrol, gak peduli, omongnya kasar. Saya punya teman hamba Tuhan di Makassar dan juga kepala sekolah. Dia agak bingung sama satu anak tuh selalu ngomong binatang terus. Udah diomelin, udah disetrap, udah dibawa guru BP, ngomongnya kasar mulu. Selalu ngomong binatang begitu. Sampai satu kali dia baru saudara ya. Jadi bapaknya ini tinggal di rumah opa. Bapaknya tidak bekerja, saudara ya. Tapi opanya orang kaya. Ditopanglah sama si opa ini kehidupan mereka ini, saudara ya. Bukan opa, itu beda saudara ya. Itu aigu, pali. Gitu, taka, saudara itu beda, saudara ya, itu beda ya. Ini opa beneran saudara ya, ini kungkung lah saudara ya. Nah satu kali temennya yang SMP datang ke rumah dia, saudara ya. Terus mungkin manggil, misalnya kalau anak-anak itu manggil, Budi main bola yuk. Nah gitu saudara ya. Dari atas saudara, dari lantai 2 ya. Saya ngomong jadi gak enak saudara ya. Ngomong binatang lah, mau sebut lah banyak binatang gitu. Terus anaknya namanya Budi itu keluar, bukain pintu gitu. Anaknya masuk ke temennya, terus nanya, Bang, papa lu kok kasar sih ngomong binatang, kenapa? Apa sih kok ngomongnya begitu, anjing apa gitu? Enggak, itu manggil gue supaya cepetan bukain elu. Ngerti maksudnya? Makanya anaknya kasar. Karena gak pernah dipanggil nama. Diperlakukan secara psikologis rendah. Makanya kemudian anaknya juga gak bisa dekat sama orang. Agak mudah baper, mudah kecewa, mudah melukai orang karena sudah terluka dari rumahnya. Dan itu saya belajar saudara. Kita perlu tegas sama anak, tapi pelukan mesti ada. Dan khususnya bapak, kita kurang biasanya. Pernah satu kali saya khotbah di mahasiswa IB, saudara ya. Terus kemudian itu kira-kira sebelum pandemi lah, 2017 atau 2018 gitu. Terus kemudian ada retret di Sukabumi, bukan Sukabumi, Puncak, retret pemimpin berapa, itu kalau pemimpin itu berarti gak banyak orang, sekitar 30-an orang lah sebagai orang-orang pilihan. Selesai dilayani, dijamah Tuhan, ngomong hati Bapa, lawatan Tuhan terjadi, terus 2 minggu berikutnya lagi saya khotbah di kampusnya saudara, karena saya pembina mahasiswa Kristen di sana. Khotbah, begitu khotbah kayak tadi ada kesaksian. Ya kesaksian salah satu peserta ini, gitu. Terus dia bilang, puji Tuhan setelah ikut retret pekerja kemarin aku sadar nih, memang aku sama papi itu gak dekat. Papi itu kalau aku pulang ke Sukabumi, papi itu pasti lagi baca koran. Karena aku pulangnya sore. Dari sini naik angkot, naik bus, bla 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 bla. Sampai sana papi jam 6 dari rumah santai baca koran. Tiap aku pulang, papi pasti bilang, gitu. Gak pernah ngomong. Terus dia jawab, gitu sudah. Jadi anak juga gak pernah ngomong. Karena udah berkali-kali berminggu begitu. Intinya kata dia, papa itu pasti akan nanya, kamu baru dari mana? Kata itu artinya itu. Jadi aku jawab juga, aku baru pulang kampus. Udah tahu juga jawabannya saudara ya, langsung masuk kamar. Tapi begitu terima lawatan Tuhan, hari itu aku sadar, kalau papaku aku gak mau jawab yang sama. Begitu dia pulang, papanya bisa baca koran. Dia deket papanya, kenapa sih Pi? Papi batuk Pi, mau minum gitu. Papinya kaget soalnya. Lu ngapain lu begitu kok beda lu bisa masuk? Enggak lah papi, kita kayak anjing aja Pi, am aja begitu. Minggu depannya lagi setelah ada perubahan, papinya begitu dia tahu, tutup bacaannya, udah makan belum? Yuk sama papi yuk makan bakso yuk gitu. Ada perubahan. Kristen, bukan enggak Kristen, itu dia Kristen.
Jangan-jangan di rumah kita juga sama. Kita perlakukan orang di rumah kita cuma sebagai alat kesenangan kita. Bukan pribadi yang sudah dibentuk oleh Tuhan dan kita sudah dipakai sama Tuhan. Fatherless generation berarti juga mungkin secara rohani mereka generasi yang kehilangan bapak rohani. Figur pembimbing iman mereka mungkin. Gak ngerti lawatan Tuhan, harus baca firman. Ketika tanya firman Tuhan bingung, aduh tanya ke siapa, bapaknya juga gak bisa jawab. Di gereja kami ada seorang bapak yang dia bilang, pastor, saya ini kalau maaf ya, ini maaf ya kok ya, maaf ya. Ini brengsek, di atasnya ada brengsek itu namanya bajingan. Di atas bajingan ada terakhir, bangsat namanya. Nah saya di atasnya bangsat, saya kata dia begitu ya. Aku tuh hidupnya udah berantakan, udah dari mulai kolong, narkoba, nyebur, nabrak, hancur lah hidup aku tuh. Terus aku bertobat. Terus kalau aku nanya Alkitab, aku bingung juga jawabannya. Istriku juga baru bertobat, nanya Alkitab aku juga bingung juga jawabannya. Karena aku di atasnya bangsat katanya. Hidupnya udah gak bener lah. Tapi sekarang saya mau cinta Tuhan. Makanya saya suruh anak-anak saya ibadah, saya pun juga ikutan ibadah. Supaya anak saya gak kehilangan. Nah tanpa disadari kita, jangan-jangan di rumah kita kehilangan secara rohani. Gak ada pembimbing rohani di sana. Gak ada teladan iman. Jangan-jangan kita orang tua nyuruh anak doa, kita gak pernah doa. Nyuruh anak nyembah Tuhan, kita gak pernah nyembah Tuhan juga. Gak ada teladan soalnya. Waktu saya nyuruh anak saya baca Alkitab, saya juga tunjukkan, saya tetap baca Alkitab tiap kali mau tidur. Supaya dia tahu, saya tetap juga baca Alkitab. Walaupun saya pendeta hafal, ya gak hafal semua lah, tapi paling sudah tahu lah ayat pentingnya saya tahu lah sebenarnya ya. Udah baca hampir 60 kali baca Alkitab dari kejadian sampai Wahyu. Tapi ya tetap baca terus tiap hari. Menjadi teladan juga. Tapi ini generasi yang hilang di situ. Teladan rohaninya hilang Bapak Saudara. Nah istilah fatherless generation merupakan istilah yang muncul tidak hari ini, tapi dari mulai zaman Alkitab juga sudah ada. Anak-anak yang kehilangan ayahnya, itu maksudnya gitu ya. Tetapi menjadi booming kemudian pada akhir abad ke-20 ketika gerakan modernisme, postmodernisme yang membuat akhirnya Tuhan bukan segalanya, Kristen bukan segalanya, gereja bukan pusat segalanya, knowledge segalanya, science itu segalanya. Akhirnya hubungan jadi retak, perceraian terjadi dan mulai muncullah anak-anak generasi baru yang kehilangan ayah dan ibunya. Dan Indonesia mulai tahun 2000-an lah muncul gerakan lebih besar. Karena kenapa? Indonesia sama. Kalau Anda perhatikan saudara ya, izinkan saya kasih batang gini nih. Mulai abad ke-15 sampai abad 17 itu ada gerakan reformasi namanya. Abad 17 itu masuk gerakan industri, revolusi industri. Revolusi industri muncul gerakan ini teknik modern mesin semuanya. Sampai abad ke-19. Abad ke-19 itu knowledge, logika. Filsafat muncul keren kemudian. Abad 20, 21 teknologi baru, maksudnya IT. Kita tahu hari ini ada Zoom dan semuanya begitu. Nah, tadinya iman itu nomor satu. Tapi begitu abadnya revolusi industri, yang penting itu kekayaan. Yang penting itu usaha, yang penting kerja keras. Orang masih percaya Tuhan. Tapi begitu muncul revolusi baru tahun abad 20, nah orang mulai berubah. Bapak Ibu yang lahir tahun 70-an, di bawah tahun 70, pasti semua orang tua saudara harus S1. Betul enggak? Orang tua kita mungkin SD, orang tua kita mungkin cuma SMP, tapi Anda harus kuliah. Betul kan? Masih hidup semuanya? Apa gak pernah kuliah? Jangan-jangan saudara ya. Lu pasti ditekaninnya begitu. Papi boleh, enggak apa-apa, sudah kamu pokoknya pengen. Nanti kalau dihargai, kan gitu kan? Karena knowledge mulai nomor satu. Dan bukan iman. Dan akhirnya kenyamanan dicari. Dan itu persoalan mulai muncul, gerakan ini mulai bermasalah. Akhirnya iman mulai persoalan. Akhirnya demikian banyak orang akhirnya merasa logika nomor satu kemudian. Bukan iman, bukan Tuhan lagi. Ya kalau akhirnya saya cukup kesel waktu itu, kita pernah dengar ada penyanyi Kristen namanya, ini direkam ya? Itu direkam? Berarti jangan ya. Awalnya ada penyanyi Kristen, saudara ya, laki-laki ini menikah dengan yang bukan Kristen, saudara ya. Terus kemudian dia pindah ke agama yang lain. Dua-duanya ini, agama yang lain karena merasa mendapatkan pencerahan di agama itu. Terus kemudian pada satu kali setelah berapa tahun menikah, dia bilang gini, kok cerai? Kenapa cerai? Ya karena ternyata
kualitas atau isi atau kuota cinta kami udah selesai, udah habis. Saya nggak perlu sebut namanya, nanti kita ngomong di sana aja. Saudara, saya kasih tahu saudara namanya siapa. Saudara. Ini kan lagi direkam masalahnya. Saya cukup kaget dengan kata-kata itu. Kok enak banget ngomongnya begitu ya? Kalau you Kristen juga nggak bisa ngomong kayak begitu. Karena ada agape, ada Allah, ada cinta Tuhan. Ya mungkin kamu sedang dengan istrimu sedang mulai masalah, tapi kan ada pengampunan, ada pemulihan, ada kasih, penerimaan kembali. Lo kan begitu ceritanya. Akhirnya yang korban siapa? Anak lagi yang korban. Ya, betul nggak saudara? Karena kenapa zamannya di sini sekarang? Bukan kebenaran daripada Tuhan. Apa sih dampaknya ketika fatherless generation ini, anak-anak ini? Maka muncul yang saya takut adalah krisis identitas. Dan itu saya pernah alami. Waktu saya nggak punya ayah saudara. Saya bingung saudara. Saya nanti gede jadi apa? Karena nggak ada yang ngajakin gini. Kamu nanti mau ngapain nak? Yuk kalau mau kayak gini, yuk mesti kayak gini. Kalau kamu mau jadi direktur, ya kamu mesti belajar. Kalau kondektur nggak perlu. Sama-sama turnya saudara, cuman kan you beda. You mau jadi apa? Anak saya pernah, aku pengen tuh keliling dunia. Kalau keliling dunia mesti ngapain? Punya duit, kalau pengen punya duit, kerja keras. Kalau kerja keras mau pinter gimana? Mesti pinter, kalau pinter gimana? Sekolah, dari sekolah berarti kamu. Ngerti ya? Saya pernah ngalami Bapak Ibu, krisis identitas. Karena umur 4 tahun ayah saya ninggalin ibu saya. Kami ditinggalin di pinggir jalan. Sejak itu saya paling cemburu kalau lihat seorang anak dipegang bapaknya. Karena saya merasa gak seperti dia. Ada krisis yang muncul berikutnya, yaitu krisis kasih. Kalau yang perempuan, yang parahnya maafkan saya, akhirnya menjadi cari sugar daddy kadang-kadang. Karena gak pernah dikasihi. Itu kan bahaya kemudian. Yang laki-laki, mohon maaf ya, akhirnya bisa jatuh ke perilaku seks yang salah. Karena gak pernah diterima. Dan ternyata ini persoalan gak mudah saudara ya. Ketika anak kehilangan ayahnya, ini jadi persoalan. Mencari kasih di tempat yang salah, bisa pergaulan buruk asal saya diterima, wah kamu luar biasa. Padahal temannya mungkin hanya untuk memperalat dia, diterima aja. Gak ngerti kebenaran soalnya. Apalagi yang terjadi ada krisis arah kehidupan. Karena gak ada, kan gini ya, Bapak Saudara, dalam bahasa Ibrani ada namanya hokma. Hokma itu namanya hikmat. Apa sih hikmat itu? Bagi orang Ibrani, hikmat itu adalah mengerti dan memahami bagaimana menjalani hidup. Kalau orang Yunani, hikmat itu otak, berpikir. Kalau orang Yahudi, pengalaman hidup itu maksudnya. Gimana supaya Anda berhikmat? Jadilah tua. Semakin bertambah tua, Anda makin mengerti kehidupan. Betul nggak? Pernah ditipu orang, pernah dilukai, Anda survive. Pernah gagal duit saudara di saham kayak saya 1M, oh Tuhan Yesus ampuni saya. Akhirnya gak main saham juga saudara ya. Karena pernah gagal berkali-kali saudara ya. Kan belajar terus akhirnya. Kepemimpinan itu kan belajar. Akhirnya kita bisa ngomong sama anak, next time kalau ketemu kayak gini, mesti begitu, itu arah hidup. Betul kan? Amin. Nah orang tua sudah menjalani jalan hidup duluan. Dan dia bisa cerita ke anaknya, oh kamu kalau berteman jangan gitu nak. Mesti ingat ya, kalau berteman berhubungan sama orang, satu, ngomong apa? Tolong. Kalau sudah ditolong ngomong apa? Makasih. Kalau kamu salah bilang apa? Minta maaf. Lu kan diajarin tuh. Kalau gak ada yang ngajarin gak ada arah, dia gak ngerti nanti. Kalau kamu diajak makan orang, ingat pertama minumnya harus teh saja. Itu iklannya ya, teh botol ya. Oh saya bilang sama anak saya, nah itu aturan dasar diajak makan orang. Mesti tahu. Akan ada orang tuh yang gak ngerti dia. Langsung, jeruk. Kau gimana? Itu biasanya gak ngerti itu sudah ya. Saya bilang sama saya, jangan aju mumpung kamu karena ajak makan orang. Teh, kalau orang itu maksa kamu untuk pesan lebih lagi, baru kamu pesan yang lain. Teh itu paling dasar. Itu aturan dasar diajak makan orang. Terus kalau milih makan, lebih rendah harganya daripada yang ajak makan. Dia makan bakmi, kamu wagyu, itu kurang ajar namanya. Loh kita mesti ajarin anak kita kan? Loh betul gak? Jangan sampai anak kita join orang gara-gara apa? Karena gak ngerti. Dan anak saya tahu akhirnya. Pokoknya kalau makan, teh dulu. Ayo es krim apa gitu. Enggak om, tante makasih. Tapi kalau dipaksa lagi 3 kali, kalau dia ngomong maksa terus 3 kali. Kalau belum 3 kali jangan minta. 3 kali terpaksa. Ya udah om saya ngalah gitu. Atau kali 3 kali aja.
arah kan, jadi ngerti kan. Yuk kalau berteman sama orang, ingat ya nak ya, belum tentu orang yang mukanya baik sama kita, di belakang tuh gak nusuk sama kita. Lu betul kan? Ya shalom, ke belakang asu. Lu kita gak tahu saudara ya. Kita gak ada yang ngerti. Tapi kita semakin dewasa, kita bisa arahin hidup anak kita. Kenapa? Karena punya teladan orang tuanya. Amin. Dan maafkan saya, kita ini laki-laki Pak, dibesarkan dengan emosi. Ego namanya. Dan maaf, tanpa ego kita nggak bisa kompetisi. Emang kita nggak apa-apa punya ego. Egois itu yang nggak boleh. Ego itu kemampuan untuk mempertahankan hidup. Tapi egois apa-apa kita, itu yang salah. Tapi kalau kita karena keinginan beradaptasi ngajar anak-anak kita, itu boleh. Tuhan saya pengen dong anak saya berhasil, itu kan ego kan, keinginan. Tapi itu bisa mengajar anak kita untuk mengarahkan dia lebih baik. Karena menjadi tua, kita makin bijak. Kalau semakin bertambah tua, usia udah 70, udahlah, gak usah makan duren. Satu tek langsung mati, kan bahaya saudara. Lu saya pernah itu di pojok, aku lupa ya, di pojok itu kok, yang pojok kalau kita Kelapa Gading apa yang paling pojok dekat Tanah Merah itu, perumahan Kelapa Gading apa sih itu? Yang kalau kita ke pojok mau mendekati setelah penabur lurus terus kan muter balik begini kan. Kalau red line kan ke situ kan, red line Tanah Merah saudara ya. Nah ini ada pojok sini kan ada perumahan tuh, iya kan? Apa? Villa Prata ya. Pojok dulu situ tuh ada namanya Batibul, sate. Masih ada kan? Oh tutup ya, tutup. Tapi dulu ada kan? Aku sama istri makan di situ Bapak Ibu saudara makan. Terus betul ada satu mobil keluar nih. 5-6 orang, tapi ada opa-opa jalan udah gini nih, masuk ke situ. Iya tante, sama istri saya pikir gini, ini anaknya apa nggak salah ya maksudnya ya. Itu udah jalan susah kok, udah jalannya gini kok. Tak duga ini 70 lah si opa ini, tapi jalan udah miring-miring ini kayak kena stroke gitu. Lah, ini makan jangan kan satu biji, satu gini, satu naik hilang udah. Bertambah tua, kita tuh makin bijak. Membuat pilihan. Tapi kalau anakmu pengen berhikmat sebelum tua, gimana caranya? Maka kita ajar takut akan Tuhan, permulaan hikmat. Dimana bisa tahu? Kalau kita yang ngajar mereka. Kalau nggak diajar, dia nggak takut akan Tuhan nanti. Makanya fatherless generation itu persoalan, karena jadi anak nggak ngerti arah hidup. Saya pun akhirnya ketika nggak ada ayah mendampingi, saya ngerokok dengan teman-teman yang sama ya. Geng saya itu geng yang sama-sama ditinggalkan ayah. Ngerokok lah, untungnya saya suka basket dulu, jadi agak ketolong ya antara rokok sama basket itu masih nafas paru-paru masih bener saudara ya. Tapi setelah itu juga bermasalah juga hidupnya. Dan puji Tuhan kenal Tuhan Yesus duluan, waktu SMA bertobat, nah berhentilah itu semua. Rokok berhenti, olahraga tetap jalan, mulai belajar pelayanan. Tapi tetap kehilangan. Arah hidup gak ngerti. Mudah terjerumus sama ya kebodohan, kejahatan. Karena gak ngerti arah hidup. Ada yang ngajak, ada yang kayak jadi sahabat, jadi temen, oke. Padahal mungkin ngajarin gak benar. Tapi pertemanan karena merasa sendirian, gak ada yang nolongin. Ada yang nolong, udahlah jalan aja. Kan bahaya. Ada krisis sosial yang kemudian terjadi. Apa masalah sosialnya? Ternyata anak-anak yang fatherless lebih rentan dengan kriminalitas, narkoba, putus sekolah, depresi, bahkan bunuh diri. Karena kenapa? Nggak ada tempat untuk cerita, itu maksudnya. Nggak ada ayah yang kasih tangan, terus ngomong gini, nggak apa-apa, papa tetap sayang sama kamu. Ayo, bangkit kembali. Kalau di Italia, saudara ya, kalau di Indonesia tuh nama terkenal apa sih? Yang paling tren Anda tahu? Joko, betul ya? Budi, Bambang, Slamet, siapa lagi? Bun, enggak terkenal saudara ya. Lalu lagi Acoy, enggak terkenal saudara ya. Aloy enggak, apalagi yang terkenal di Indonesia nama-nama? Siapa? Udin, ya, Samsudin, Komarudin, Baharudin, Udin sedunia pokoknya. Udin saudara ya. Nah kalau di Itali, salah satu adalah Paco atau Paco. Nama yang cukup tren. Nama yang anak laki-laki itu suka pakai lah, begitu ya. Mungkin kalau apa Stefano kayak gitu-gitu lah saudara. Itu ada nama Paco atau tulisannya Paco, mungkin bacanya Paco, saya juga nggak tahu sih bacanya di Itali saudara. Nah rupanya ada ayah dengan anak yang
pernah berantem pada waktu masih muda, akhirnya anaknya lari dari rumah. Kejadiannya sudah 15 tahun. Tapi ayahnya tetap rasa rindu sama anaknya. Seperti cerita bapak anak yang terhilang sebenarnya. Karena saking rindu sama anaknya, saya lupa nama kotanya, Sisilia atau kota apalah di Italia sana. Terus kemudian karena saking kangen, udah sekian tahun gak ngerti anak itu ada di mana. Berarti mungkin anaknya sudah umur 25 tahun lah, atau mungkin sudah hampir 30, mendekati akhir dari umur 20-an lah pokoknya anaknya. Duh gimana ya, udah kepengen, anak saya gimana. Akhirnya dibikin pengumuman di surat kabar, saudara ya. Paco, papa kangen sama kamu. Papa udah maafin apapun yang Paco lakuin. Dan kalau Paco pengen pulang, papa terima Paco. Nanti papa tunggu di kantor pos kota kita jam 12. Kita pulang bareng. Jam 12. Dan hebohnya besoknya setelah itu diterbitkan, hampir 50 anak laki ngumpul di kantor pos. 50 anak laki kumpul semuanya di situ. Orang pada ini kenapa ada anak laki banyak kumpul di sini, saudara ya? Ternyata semuanya namanya Paco. Jadi nggak tahu tuh bapaknya siapa yang ngirim sebenarnya. Tapi artinya ada banyak anak terluka sebenarnya. Apalagi dengan dunia gadget hari ini yang 3 menit 1 menit, 3 menit 1 menit. Anak-anak muda percaya, tapi kalau nggak ada sosok ayah yang mengajar mereka arah hidup, sosialnya juga masalah nanti. Depresi, tertekan, ada namanya sekarang itu cancel culture. Cancel culture itu paling ditakuti anak muda hari ini sebenarnya. Nggak diterima sama masyarakat, nggak diterima sama teman sosialnya. Pertemanannya ditolak kemudian gara-gara misalnya gini ya, di Amerika Serikat pernah kejadian anak umur 14 tahun menggunakan sebuah jaket, kaos dengan tulisan Tuhan hanya menciptakan 2 gender, laki-laki dan perempuan. Langsung sama teman-temannya dijauhin, itu namanya cancel culture. Salah nggak? Gak ada yang salah. Tapi dia dipanggil sama guru BP, you nggak boleh pakai ini. Loh, kok nggak boleh, Alkitab saya begitu ngomongnya? Nggak bisa, orangnya dipanggil. Mamanya marah. Loh, anak saya percaya kok. Tuhan itu cuma melahirkan 2 gender, nggak ada 3 gender. Apalagi kalau ada ke negara Polang, tong pakalara patak apa, pokola kala popota. Thailand saudara ya maksudnya ya. Itu ada 18 gender saudara ya. Bayangin nggak? Ni, ti, pu, pa, bingung saudara ya. Kalau wanita dengan gaya tertentu panggilnya ini. Kalau pria, wah 18 gender. Coba toiletnya berapa? Lu kan bingung saudara ya. Dan pada waktu cancel culture ini muncul, itu mentakutin anak muda. Terus di rumah gak ada ayah yang it's okay. Papa dukung kamu nak, kamu luar biasa. Kemudian dia gak goncang kemudian. Gak ada orang tua yang peduli kemudian. Dan yang paling bermasalah adalah kemudian ada krisis iman di sana. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Waktu kita ngomong tentang Bapa di surga, anak itu gak percaya. Kenapa? Bapakku brengsek kok di bumi ini. Gak lihat contoh. Gak lihat gambaran. Jadi waktu ngomong Bapak di surga sayang sama kamu, langsung bayangin Bapak di bumi ini. Ada krisis iman. Bapak Ibu ternyata gak mudah fatherless generation ini ternyata. Tapi sudah cukup lama, cukup banyak. Dan lebih parah adalah kemudian itu menjadi kayak lingkaran setan. Begitu dia terluka, belum beres, gak kenal Tuhan, dia akan melukai anaknya. Betul gak? Karena belum beres.
Makanya saya bilang, saudara, waktu saya punya anak pertama, saya baru jadi ayah. Artinya sekarang saya ayah karena punya anak. Punya anak kedua, baru ngeh, oh saya belajar jadi ayah. Didik gimana, bikin peraturan, teladan kayak gitu. Begitu anak ketiga sadar, ngerti sekarang gimana jadi ayah. Lebih baik maksudnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ada krisis iman yang dialami, ini persoalannya. Ternyata setelah diteliti, dibuat penelitian, anak-anak ini kesian ya. Karena kenapa? Emosi tidak stabil kemudian. Karena gak ada orang dewasa yang menenangkan dia. It's okay, kamu gagal gak apa-apa. Kan kadang-kadang kalau ayahnya taunya cuma hasil, cuma hasil doang. Kenapa sih kamu nilai gak nomor 1 terus? Papi malu sama kamu, tahu gak? Papi itu jadi asyir, dikenal orang. Selalu tanya gimana ujian anak saya dari 20 orang peringkat 22 anak saya. Kan malu papi ngomong begitu. Kasih muka ke papi. Kamu gak ngerti apa? Papi itu majelis di gereja. Kamu nilainya gak pernah juara 1 judul. Kapan papi bisa banggain kamu? Kalau cuma hasil doang. Sehingga saya pernah ditanya waktu sekolah Alkitab oleh dosen saya orang bule. Dan mungkin pertanyaan saya tanya pada bapak ibu saudara. Kalau bapak ibu, mangkong, kungkung, ama, kalau punya cucu, punya anak, tidak juara 1, Anda ngapain biasanya? Atau kalau dulu Anda gak juara 1, orang tua Anda ngapain? Bagus, nah pinter, begitu. Pasti diomelin, ada yang dipukul lah, ada yang disetrap lah, ada yang gak dikasih uang duitnya, uang sekolah gak dikasih, uang sanggup gak dikasih lah, betul gak saudara ya? Jangan begitu. Dan kami semua, jawabnya sama, diomelin pak, diteriakin lah, digebuk lah, makan dikurangin lah, macam-macam sudah jawabannya kita saudara ya. Terus dosen bule saya saudara, papanya juga marah kalau dia nggak berhasil. Kan papi sudah kasih fasilitas, marah kesel. Jadi kamu kasih tahu dia, kasih arahan maksudnya. Setelah kasih arahan, itu hebatnya sebenarnya. Setelah kasih arahan, ayo sekarang ikut papi. Lu kemana pi? Kita kasih selamat sama juara 1, bilang kamu hebat. Lu perlu fair. Jangan stuck lihat juara 1 jadi kesel. Tuh gara-gara dia tuh juara 1 gue diomelin orang tua gue. Lah kan cara pikirnya salah. Karena gak pernah diarahin. Salaman sama yang juara 1, thank you ya, wah kamu hebat. Tapi ingat ya, semester depan I juara 1, you mesti hati-hati. Di challenge anaknya untuk berani, untuk menantang dirinya. Hidup itu emang gak bisa senyaman seperti kamu mau, harus kerja keras. Terbaik itu gak diberi, terbaik itu diraih. Dan sejak itu juga sama kepada anak-anak saya akhirnya belajar. Dulu kalau gak pinter nih, rambut ini gara-gara itu sudah. Bletak, jadi kayak gini sebenarnya. Dulunya sih penuh rambut saya. Kemarin saya sempat pasang status waktu saya masih awal-awal kuliah sebenarnya. Rambut masih, model lupus, tarik, panjang sebenarnya. Hah, itu kamu? Kemudian kaget semua sebenarnya. Emang bukannya dari dulu gak ada rambut, pengen gue tampar muka lu, saya bilang sudah kesel sebenarnya. Itu bukti kalau saya dulu punya rambut dulu. Ini gara-gara dihajar dulu dari dulu. Jadi beginilah hasilnya kira-kira ya. Belakangan baru tahu sebenarnya. penuh kemuliaan. Tapi ketika anak dilatih dengan baik, emosinya stabil. Gagal, kalah, dilukai, gak disenengin temen, tapi kita ada pulang ke rumah, it's okay. Kamu lagi belajar hidup, ada papi, ada mami yang tolong kamu. Terima. Nah itu persoalannya sebenarnya. Setelah diteliti, paling masalah itu emosi gak stabil. Ada gangguan identitas, gak ada model maskulin. Bagaimanapun juga gak tahu anak itu jadi keteraturan kan biasanya papi dia atau ayah mengatur, buat peraturan, ketegasan itu ayah biasanya. Ibu tegas gak? Tegas. Bukan gak tegas, cuman pedes kadang-kadang. Kalau ibu saudara ya. Kalau bapak itu lebih cenderung tegas, agak kasar memang kadang-kadang. Tapi anak bisa lihat bahwa begitu, apalagi kalau zaman dulu ya, papi baru lihat dong langsung kita nunduk. Anak sekarang kita ngeliat, anak ngeliat, kenapa pi? Kurang ajar anak sekarang saudara. Dulu mah opa saya gitu langsung. Semua cucu diam saudara ya. Ya karena saya kan gak ada ayah kan. Jadi opal yang paling takuti saudara ya. Karena orang bisa lihat ketika ada sosok ayah di sana, ketegasannya keluar saudara ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, kalau begitu secara cepat apa sih kata firman Tuhan ketika bicara mereka yang bermasalah. Terus gimana dong kalau saya janda, punya anak, suami gak ada. Apa saya perlu menikah lagi? Ya itu tergantung saudara lah, jangan tanya saya saudara ya. Kalau ada yang dapat lah yang jadi ya jadilah, gak apa-apa saudara ya. Kan sudah meninggal, boleh itu
asal maut yang menceraikan, kan begitu saudara ya. Tapi maksud saya adalah, terus kalau suami saya nggak bisa melakukan gimana? Ya pertama mari kita bicara dengan pasangan kita, bahwa anak-anak seperti kata kitab Mazmur, mereka itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Kita yang mengarahkan mereka. Bukan berarti harus hidup pilih kedokteran, bukan kita juga, bukan. Tapi paling enggak arah hidup, menjadi orang terbaik, pribadi yang hebat, pribadi yang kuat, bertahan di atas badai. Orang tua kita ini yang mengajarkan, ayah yang mengajarkan arah hidup buat mereka. Tapi kalau toh belum terjadi, dan pertanyaan ini pernah ditanya oleh beberapa ibu yang memang sudah kehilangan suaminya karena meninggal dunia. Terus anak saya gimana nanti? Apa saya perlu cari ayah baru? Ya itu terserah ibu, jangan saya tanya saya bilang ya. Tapi kalau toh nggak ada, firman Tuhan ngomong ya, bahwa sekali lagi ayat kita baca, Mazmur 68 ayat ke-5, kita punya Bapa bagi mereka, yaitu Bapa di surga. Kenalkan dia Bapa di surga. Arahkan anak-anak menuju Bapa di surga. Bapa yang terbaik, yang mengerti. Kalau Bapa di bumi ini saja tahu apa yang diperlukan, apalagi Bapa di surga, itu katanya. Amin. Ulangan pasal 10:18, Allah akan menegakkan keadilan bagi anak yatim dan janda. Masih ada Bapa kita, Allah itu yang peduli. Yohanes 14:18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tetap ada penyertaan Tuhan. Nah, makanya ketika terjadi krisis kayak gini, kenalkan mereka pada Tuhan. Kenalkan mereka, punya iman. Yang saya ngeri saudara ya Bapak Ibu, sekarang itu ada kelompok anak-anak muda, entah itu Kristen, Buddha, Muslim, Hindu itu gak persoalan. Tapi kelompok namanya free thinker. Kelompok agnostis, di mana tahu ada Tuhan tapi gak percaya. Tetap ke gereja tapi imannya gak ada. Itu lebih bahaya. Makanya ayo kita jadi teladan buat anak-anak kita untuk mengenal Tuhan dengan baik. Supaya mereka jadi generasi yang mengenal Bapa di surga. Dan yang paling terakhir ingatlah ini bahwa ada Roh Kudus, Roma 8 ayat 15 memampukan kita. Mungkin ada seorang anak yang karena marah dengan bapaknya, kayak saya saudara. Saya itu kan benci dengan bapak saya. Sangat benci tanpa sadar. Jadi ketika saya bertobat SMA, kelas 3 SMA, Roh Kudus ngomong kemudian, nah saya sudah hampir 2 tahun setengah jadi guru sekolah minggu, jadi pemain musik di gereja, terus di ibadah kaum muda jadi WL, ya sudah oke lah. Kalau untuk standar pelayanan itu sudah baik lah, sudah cukup oke. Tapi kemudian Roh Kudus waktu saya berdoa, Roh Kudus ngomong, cuman satu aja yang kamu kurang, kata Roh Kudus. Apa itu Tuhan? Ampuni ayahmu. Dan saya berhenti dari doa saya. Hari kedua Roh Kudus ngomong lagi, ampuni ayahmu. Gak bisa. Sampai hari ke-7 Roh Kudus tetap ngomong. Saya bilang gak bisa Tuhan. Suruh saya mengampuni yang lain, jangan ayah saya. Roh Kudus ngomong, kalau kamu tidak mengampuni, kamu tidak diampuni. Saya mikir, kalau nggak diampuni ngapain jadi orang Kristen? Kalau saya tidak diampuni ngapain saya pelayanan kalau begitu? Kalau saya tidak diampuni, akhirnya saya coba, ya udahlah, saya ngikutin. Ternyata nggak mudah Bapak Ibu. Saya ngalamin untuk ngomong, Tuhan, saya mengampuni ngomong Bapak itu nggak bisa saudara. Badut nggak bisa saudara. Ngomong father orang Jawa saudara, nggak mungkin father lah saudara ya. Ikan wader yang ada saudara ya, nggak mungkin. Apalagi ya daddy, bapak saya namanya bukan ngomong daddy, saya juga mau ngomong itu susah. Sampai Tuhan akhirnya bisa tuh ngomong ampuni, aku ampuni ayahku, baru bisa tuh. Tapi setelah hampir 13 tahun ternyata itu perasaan marah itu terpendam. Sesudah itu selesai, pemulihan terjadi, mulai berkat Tuhan mulai turun, terbuka mulai jalan-jalan. Yang tadi tertutup, kelas 3 SMA berarti kan masih kuliah. Nggak tahu mau kuliah kemana, siapa yang support, nggak ada yang tahu. Tapi kalau hari ini sampai selesai S3, sekarang punya anak, pernah punya perusahaan, punya kendaraan, punya rumah, itu berkat Tuhan. Bukan warisan orang tua saya. Tapi berkat itu mulai tercurah ketika saya dengan orang tua saya selesai. Beres. Makanya waktu bawain ini, kayaknya Komul sengaja ngerjain saya. Saya rasa dia ngerjain saya, sudah kasih materi ini saudara ya. Karena saya ngalamin masalahnya ini, gitu. Yang generasi tanpa ayah memang. Tapi percayalah, Roh Kudus menolong nanti. Memampukan anak-anak kita ngomong, Bapa, kau
tiang Bapa, kau mulia, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau mulia, Bapa, Kau Sejak itu saya bisa ngomong tentang ayah kepada anak saya. Saya cerita, papi dulu ditinggalin, bisa ngomong, bisa cerita. Papi dulu terluka, tapi papi gak mau kamu terluka. Walaupun saya kadang melukai anak saya, kalau marah kan dia pasti gak suka sebenarnya. Saya mesti ngomong kebenaran, dia gak suka. Mungkin saya kelupaan jemput dia, mungkin dia sempat kecewa tapi bisa mengampuni. Pada akhirnya Roh Kudus akan menolong. Dan itu kita perlu perkenalkan. Karena kita juga gak sempurna juga, saya juga gak sempurna sebenarnya. Tapi ingatlah, Allah sangat peduli kepada mereka yang fatherless. Allah itu mau menggantikan figur ayah yang hilang. Dan saya mengalaminya, dituntun. Dia punya Bapa di surga yang nuntun sebenarnya. Nah, kalau gitu, kalau setelah ini Anda pulang dengar, terus saya mesti ngapain? Kan itu persoalannya. Maka pertama, ayo jadi keluarga buat yang lain. Kalau Anda melihat ada anak, ayo kita jadi keluarganya. Yang kedua, mari membentuk bapak-bapak rohani. Para pria di sini saya berdoa Anda dipakai Tuhan. Kalau ada anak-anak muda yang Anda lihat mereka perlu pertolongan, kasih hidup saudara untuk jadi berkat buat mereka. Mungkin perlu didengar, perlu dituntun, Anda perlu ngomong sama mereka. Perlu ada bapak rohani yang muncul, mentor buat mereka. Mungkin kita perlu gereja bikin program pembinaan buat anak-anak kita begitu ya. Tentang mentoring, konseling keluarga yang baik supaya mereka kuat begitu. Perlu kerjasama sebenarnya. Keluarga, gereja, mungkin sekolah, ayo gak bisa sendiri kita. Dan tentunya perlu aksi nyata sebenarnya. Ternyata sekarang saya menyadari ya, dan saya belajar, Bapak Ibu Saudara, apapun yang pernah terjadi di masa lalumu, kalau kamu sudah selesai melakukannya dan beres, maka Anda akan dipakai Tuhan untuk hal yang sama. Anda pernah gagal di bisnis, maka kamu akan mentorin orang yang gagal bisnis juga kemudian, setelah Anda sukses. Sekarang dari mulai saya jadi youth pastor sampai hari ini, masih ketemu juga anak-anak yang kayak saya juga orang tuanya. Dan bawa mereka, ayo nak percaya, ayo dek percaya, ayo kamu percaya. Tuhan tuh tolong, saya bisa ngebuktiin tracknya kayak begini, langkahnya kayak begini. Kalau sepanjang kamu ikuti ternyata benar. Kita bareng-bareng nih sebenarnya. Karena setelah mendengar ini kan Anda gak cukup kemudian selesai pengetahuan. Ya jangan. Ini waktunya kita menjadi berkat buat orang lain. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, gereja itu bengkel. Gereja itu dipanggil untuk membuat solusi. Jangan sampai setelah dengar khotbah cukup buat saya. Oh jangan. Kita mulai hadir sebagai keluarga Allah yang mengayomi, terima. Jangan bapaknya ini cerai. Nanti kamu juga, jangan. Bawa mereka. Di Singapura sudah ada sebuah kegerakan, saya agak lupa ya, tapi dimulai dari keluarga yang broken juga, anak yang lagi broken. Terus kemudian dia jadi guru, kemudian dia lihat ada anak yang bengal. Anak yang dablek, suka lari dari sekolah. Singapura tuh sebenarnya kalau Anda lihat, pernah gak dengar kasus bunuh diri? Pernah dengar gak? Kecil. Tapi Anda perlu tahu sebenarnya gede. Cuman medianya ditutup. Kalau Anda tahu di Korea, suka ada orang naik ke atas lantai tertentu, terus lompat. Atau kalau di Jepang, Gunung Fuji, itu ada arah tertentu yang orang suka sembunyi-sembunyi terus lompat. Kayak jadi tempat khusus untuk orang itu bunuh diri. Sebenarnya itu
ada tempat tertentu sebenarnya yang sepertinya jadi nyaman untuk anak muda bunuh diri karena stres. Keluarganya broken. Tapi itu bagusnya itu ditutup supaya itu tidak keluar di media. Bagusnya di situ memang. Tapi mereka punya program untuk nolong anak-anak ini sebenarnya. Itu dimulai dari siapa? Ada seorang yang gagal hidupnya, percaya Tuhan, bertobat. Dia mulai melayani mereka. Sampai karena itu masuk penjara pun dilayani. Pernah satu kali ada seorang anak yang bengal tadi, akhirnya diajak, kamu ntar malam kemana? Gak kemana-mana, Bu atau Pak. Yaudah yuk makan malam sama keluarga saya. Udah kaget saudara. Diajak makan malam, pulang dia mau pulang dia nangis. Loh kenapa nangis? Ya karena saya gak pernah ngerasain makan sama keluarga. Ini yang saya pengen sebenarnya. Sederhana sebenarnya. Anak itu akhirnya berubah, jadi pengusaha hebat, balik ke sekolah ngajak makan gurunya. Karena pengalaman itu yang dia gak pernah punya. Sederhana sebenarnya. Saya percaya gereja dipanggil untuk menjadi bapak rohani, memulihkan hubungan antar generasi, yang senior maupun yang di bawahnya, saudara. Kiranya Tuhan menolong kita Bapak Ibu. Semoga yang saya sharing hari ini bukan cuma pengetahuan, tapi hati Tuhan buat gereja ini. Ayo bawa anak-anak muda kita kenal Tuhan. Kita jadi teladan buat mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Dinaikin lagi boleh. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun hari depan. Indah Kau beri rancanganmu yang terbaik. Ini yang kami percaya Tuhan. Ini yang kami percaya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Kami percaya Tuhan, kami mau dipakai Tuhan Yesus. Kami mulai dari hidup kami dipulihkan oleh Tuhan. Yang terbaik, mari kita berdiri bersama-sama, katakan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa Kau menuntun. Kami percaya hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik. Dengan sepenuh hati mari panggil Dia Bapa. Dia Bapa yang baik buat kita.
Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu, dan kami bersyukur setiap waktu. Sekali katakan Bapa. Bapa, besar sungguh kasih, mengingat semua kesalahan dan dosa kami Tuhan, Nyata sungguh semua pelanggaran yang kami lakukan. Kami berterima kasih Engkau Bapa yang mengampuni kami, Engkau Bapa yang melindungi kami, Engkau Bapa yang menjaga kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, buat semua keputusan-Mu, buat semua rancangan-Mu, kami belajar menghormati Engkau Tuhan. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur seperti Bapa, seperti Bapa sayang anaknya. Amin, amin, amin. Kau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan. Kami berterima kasih, kami aminkan Tuhan, Kau beri yang terbaik. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik. Oh haleluya. Seperti Bapa sayang Rabata syike balaraba ikalaraba nuku masyik mama balaraba patikaya rabos. Kau jadikan biji mata-Mu, Yesus, Kau berikan semua. Amin, amin, amin. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik. Sebab hari depan Kau beri, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik. Kami sangat percaya hari depan, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Haleluya. Kami percaya, kami sangat percaya Engkau Bapa, Kau Bapa yang baik. Kau selalu memberi yang terbaik
sempurna kasih setiamu. Kudus, 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 kudus. Haleluya. Kau yang dahsyat Tuhan, mulia Tuhan. Kau yang melakukan terbaik atas kami Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau mungkin tanpa disadari, mungkin ada dengan saya hampir mirip, kita kehilangan orang tua. Mungkin orang tua Anda ada, tapi mungkin tidak bisa bersama-sama. Saya satu kali rindu mendengar kesaksian seperti anak rohani saya yang berkata, "Kak, Papi itu tiap Sabtu ngajakin makan kami. Tiap Sabtu ngajakin makan ke restoran, ke bintang 5. Tapi satu kali Papi drop, bangkrut. Dan saya tahu masa-masa senang itu hilang secara kedagingan. Gak mungkin diajak makan lagi. Hari itu saya sudah rencana pergi sama teman. Tapi tiba-tiba Papi bertanya di soft dari teman duduknya, "Kamu mau kemana?" "Aku udah janjian sama temen, Pi." "Kok janjian sama temen hari ini? Kan hari ini hari makan kita bareng." Aku kaget, Kak. Dan Papi bilang, ini waktu kita keluarga ketemu, waktu keluarga makan bareng. Mungkin Papi gak bisa bayaran kamu di tempat mewah, minimal di rumah makan sederhana kita bisa makan bareng. Dan anaknya berkata, aku pengen kayak Papi aku. Aku pengen kayak orang tua aku. Aku pengen kayak Papi mencintai Mami. Saya rindu satu kali generasi di bawah kita, generasi di bawah saya, anak-anak saya berkata, aku pengen kayak Papi. Mungkin kita seperti saya dulu. Orang tua kita mungkin ada tapi gak pernah ada buat kita. Tapi baik, setiap kita ada Bapa di surga yang menemani hidup kita. Membuat kita mengenal kasih yang sejati. Dan biar kasih yang sejati itu kita bagi dengan orang lain. Sekitar kita, mungkin teman kantor yang perlu counseling, perlu diajak bicara. Mungkin sedang tertekan untuk mendidik anaknya. Mungkin di sana Tuhan memakai Bapak Ibu Saudara. Hari ini biar Tuhan menjamah hidupmu. Anak cucu menantumu diurapi karena cara hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Kau jadi berkat di sana. Tuhan Yesus urapi setiap kami hari ini. Terima kasih buat kami berjumpa dengan Tuhan malam ini. Biar kami menikmati kelegaan, sukacita, tuntunan hadirat Tuhan. Karena kami terbuka dengan apa yang Tuhan kerjakan buat kami. Kami memulai dari rumah kami Tuhan. Sehingga rumah kami terima berkat, terima anugerah, terima kasih setia Tuhan. Dan akan melihat rancangan terbaik yang datang daripada Tuhan. Kami mengangkat tangan kami. Tuhan urapi kami. Tuhan pakai hidup kami. Tuhan, Engkau memberi yang terbaik bagi hidup kami. Dan melalui pemberian yang terbaik itu menguduskan kami, mengurapi kami. Dan memberi hikmat untuk kami mengelolanya. Dan menjadi berkat bagi orang lain ya Bapa. Berkati setiap tangan-tangan kami Tuhan. Sehingga setiap orang yang Tuhan percayakan buat kami. Kami mengasihi, kami peduli. Kami buat mereka mengenal Tuhan, mencintai Tuhan. Dan mengenal Bapa di surga yang mengasihi kehidupan mereka. Anak-anak muda yang Tuhan percayakan buat kami. Cucu yang Tuhan percayakan, keponakan yang Tuhan percayakan. Generasi muda di kantor kami, Gen Z yang Tuhan percayakan. Waktu di tangan kami. Mereka mengenal Tuhan, mereka mencintai Tuhan, mereka mengasihi Tuhan. Emosi mereka bukan tidak stabil, tapi tenang dalam hadirat Tuhan. Menikmati perjumpaan pribadi, melayani Tuhan. Dan arah hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan pakai hidup kami hari ini. Urapi setiap kami Tuhan. Dan biar berkat-Mu dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan urapi setiap generasi hari ini Tuhan. Anak-anak muda hari ini Tuhan yang kehilangan ayah mereka. Yang kehilangan kedekatan dengan ayah mereka. Yang kehilangan ayah mereka secara fisik ditinggalkan. Tuhan juga tetap urapi berkati mereka Tuhan.
Untuk mereka berjalan dalam kemuliaan, berjalan tuntunan Tuhan, mereka dipuaskan, mereka tidak dicuri oleh iblis, tidak dicuri oleh dunia ini, tidak dihancurkan mental mereka, tidak dihancurkan masa depan mereka, tapi mereka tetap terima kasih setia Tuhan. Mereka terima berkat Tuhan. Mereka berjalan dalam masa depan terbaik dan hidup mereka diserahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami melepaskan berkat atas generasi ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya, yang mengasihi, yang diberkati, mari bersama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan berkati. Bapa yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu Tuhan yang luar biasa Tuhan malam hari Tuhan, yang kami sangat rasakan cukup dalam Tuhan, mengenai ajaran-Mu Tuhan, mengenai fatherless generation Tuhan, yang saat ini banyak sekali Tuhan, mungkin jemaat kami Tuhan mengalaminya Tuhan Yesus. Dan satu persatu Tuhan kami percaya Tuhan, jamah Tuhan buat bapak-bapak juga Tuhan, buat orang tua Tuhan kami Tuhan, ajar kami Tuhan, beri kami hikmat Tuhan yang luar biasa daripada-Mu Tuhan, untuk kembali dapat mengajarkan Tuhan sesuatu yang sesuai dengan firman-Mu Tuhan kepada anak-anak kami Tuhan, kepada generasi kami Bapa, sehingga anak-anak kami Tuhan tidak mempunyai kepahitan lagi Tuhan terhadap orang tua Tuhan, tidak ada kepahitan lagi terhadap bapak ibunya Bapa. Hanya satu sebagai penolong Tuhan dalam hidup mereka Bapa, yaitu Tuhan Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan, juga beri kami hikmat juga sebagai orang tua Tuhan, untuk menjadi orang tua yang baik seturut dengan ajaran-Mu Tuhan, sebagai Bapa yang sebagai penolong Tuhan dalam hidup mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau telah kirim Pastor Andre Iman Tuhan malam hari ini Bapa, untuk membawakan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat jemaat-jemaat-Mu yang hadir Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu yang hadir Tuhan pada malam hari Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan hidup mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami percaya ada berkat, ada keselamatan dan penjagaan yang sempurna Tuhan daripada-Mu Bapa. Kami juga mendoakan Tuhan buat seluruh pengerja Tuhan yang melayani Tuhan hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau akan kembalikan Tuhan effort mereka Tuhan untuk hadir pada malam hari Bapa berlipat-lipat kali ganda. Juga Tuhan kami mendoakan WL Singer Tuhan, semua Tuhan yang bertugas pada malam hari ini, yang melayani Tuhan pada malam hari Tuhan, Kau berkati Tuhan pelayanannya Bapa di hari-hari kedepannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa. Kami juga mendoakan Tuhan saudara kami Tuhan, teman pelayanan kami Tuhan. Kami butuh Tuhan belas kasihan-Mu Tuhan, kami butuh kemurahan-Mu Tuhan buat Pak Alfian Tuhan, yang saat ini Tuhan, yang saat ini butuh pertolongan-Mu, butuh kesembuhan Tuhan daripada-Mu Tuhan Yesus. Kau jamah Tuhan Pak Alfian Tuhan, yang saat ini masih dalam proses pemulihan Tuhan penyakitnya Bapa. Kami percaya Kau angkat Tuhan penyakitnya Bapa dalam nama Yesus, karena Engkau dokter dari segala dokter Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga istrinya Tuhan, Deborah dan anaknya Tuhan yang menjaga di Singapura Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan terus berikan pimpinan, dukungan dan kesembuhan Tuhan dalam nama Yesus, sehingga Pak Alfian kembali pulang Tuhan melayani bersama-sama dengan kami Tuhan di midweek Tuhan, dan dapat menjadi kesaksian Tuhan ada Engkau di sana Tuhan yang mampu menyembuhkan, dan ada mukjizat Tuhan yang hadir untuk Pak Alfian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami rindu Tuhan Pak Alfian kembali Tuhan bersama-sama melayani bersama kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan Tuhan buat acara tanggal 29 nanti Tuhan Yesus, biar Tuhan hadir di sana. Tuhan tolong kami Bapa, semua panitia yang telah bekerja Tuhan, yang bekerja keras untuk menyiapkan semuanya Tuhan. Itu semua demi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan pulang Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk siap menerima berkat daripada-Mu. Mari saudara-saudara kita siapkan hati, kita angkat kedua tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, pulanglah dan terimalah damai sejahtera, sukacita, kasih karunia melimpah, dan pemulihan dari Allah Bapa di sorga, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus, mulai dari hari ini, besok, sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awalan permai, dan sampai selama-lamanya. Mari dengan iman kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.